Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan dan perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, di mana menjelang seleksi CPNS dan P3K 2024 segera akan dilaksanakan, maka informasi pentingnya yaitu mengenai usulan pengangkatan P3K tanpa tes disetujui pemerintah. DPR wanti-wanti tenaga honorer harus hindari hal ini. Bapak Ibu, terkadang hal ini tentunya pengangkatan P3K tanpa tes itu merupakan satu dambaan seluruh honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi dengan informasi terbarunya terkait dengan P3K tanpa tes ini disampaikan bahwa usulan pengangkatan P3K tanpa tes disetujui pemerintah. Namun ada satu hal yang menjadi bahan perhatian, sebagaimana disampaikan oleh DPR, wanti-wanti tenaga honorer harus menghindari hal ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes 2024, apa kira-kira yang harus dihindari oleh honorer? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Usulan DPR RI terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tengah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Adapun dengan adanya keputusan tersebut, semoga bisa menjadi jawaban dari doa para tenaga honorer yang telah mengabdikan diri pada negara selama ini. Apa doanya honorer? Yaitu semoga pengangkatannya menjadi ASN P3K tanpa seleksi tes. Seperti yang diketahui bahwa amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa penyelesaian penataan tenaga honorer maksimal Desember 2024. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 yang mana mengatakan bahwa tenaga honorer yang telah lolos kualifikasi tertentu maka akan diangkat menjadi P3K. Akan tetapi kabarnya para honorer dengan kualifikasi tertentu tidak harus melakukan tes sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimar Girsang. Hal tersebut disampaikan lewat akun Instagram resmi DPR RI @DPR RI. Junimar Girsang menginformasikan bahwa para tenaga honorer yang telah bekerja di atas 5 tahun berturut-turut wajib diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, oleh Komisi 2 DPR RI sangat setuju dan mendukung bila para honorer yang sudah bekerja 5 tahun lebih diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Pada postingan tersebut, ia menyatakan bahwa pihaknya telah sepakat untuk honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa seleksi tes. Ia menyampaikan bahwa saat ini ada jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun sedang menunggu keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah imbas dari pengabdian selama puluhan tahun jadi honorer,
mengharapkan apresiasi, penghargaan, dan pengakuan dari pemerintah bahwa honorer itu penting dan honorer itu perlu diangkat menjadi ASN P3K. Jika dilihat dari data yang ada, tenaga honorer di Indonesia jumlahnya memang tidak sedikit. Bahkan ditemukan di beberapa instansi di daerah, jumlah tenaga honorer lebih banyak daripada pegawai negeri sipil atau PNS. Dan itu adalah satu fakta di lapangan bahwa memang yang lebih banyak itu adalah para honorer, bukan pegawai negeri sipil atau bukan PNS. Selain itu juga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menekankan bahwa tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K perlu melewati proses verifikasi dan validasi data apabila pengangkatan tanpa tes itulah yang menjadi satu kesepakatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para honorer telah bekerja di atas 5 tahun secara konsisten. Artinya, sudah bekerja selama 5 tahun berturut-turut tanpa putus. Itulah konsisten yang dimaksud. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga tidak menutup mata terkait potensi pengangkatan tanpa tes. Salah satunya adanya praktik korupsi atau keberadaan atau mafia honorer. Lebih lanjut yang menyatakan bahwa praktik mafia tenaga honorer bermunculan seiring dibukanya penerimaan calon aparatur sipil negara atau CPNS maupun P3K. Bahkan juga dengan adanya wacana penghapusan tenaga honorer, maka urgensi untuk lolos seleksi tes di tahun ini semakin meningkat. Ada apa ini? Karena memang sudah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang batas penataan honorer paling lama Desember 2024, maka para honorer benar-benar ingin tuntas di tahun 2024 tahun ini. Sebab belum tentu bagaimana regulasi honorer sampai di tahun berikutnya, yaitu tahun 2025. Karena memang tuntutan tenggat waktu penghabisan atau penuntasan atau pengangkatan honorer ini sudah dipatok, yaitu paling lama Desember 2024. Ia juga menambahkan bahwa para mafia tenaga honorer tersebut melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga kasus tersebut merupakan kejahatan interstruktur yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, BKN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP turut melakukan audit verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Dengan adanya keterlibatan BKN dan BPKP, DPR berharap agar proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat berjalan dengan adil dan transparan. Lebih lanjut, dengan adanya audit tersebut tentunya diharapkan bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap keputusan diambil dengan memperhatikan integritas dan keadilan. Dengan adanya keputusan pemerintah dan DPR RI sontak menjadi satu perhatian khalayak umum, maka tak sedikit yang mengapresiasi upaya tersebut dalam rangka memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang telah berdedikasi. Ada juga pihak yang meragukan kebijakan tersebut. Salah satunya terkait adanya risiko kecurangan dalam proses pengangkatan. Sehingga transparansi serta akuntabilitas dalam proses verifikasi dan validasi tenaga honorer menjadi sangat penting di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.